Makanya disebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Artinya proses edukatif pertama yang dialami seorang anak itu adalah pada ibunya. Maka kalau ada kemudian orang tua kita dulu begitu ya, kalau ingin mencari tahu ya, calon pasanganmu perempuan, ya, calon istrimu, lihat ibunya. Nah, itu karena dulu begitu toh, lihat ibunya, gimana profil dari ibunya. Ibunya misalnya lambe ini lambe tura begitu ya. Nah kira-kira ya sejak kecil anaknya dididik dengan begitu. Nah hati-hati gitu ya. Nah karena dia madrasatul ula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sudah sepantasnya kita senantiasa panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitung-hitungnya, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa bersua berkumpul di satu majelis yang insya Allah diberkahi. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, izinkan kami melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-42 tentang 3 kesenangan duniawi. Ya. Kalau Bapak Ibu ditanya gitu, apa yang Bapak Ibu senangi dari dunia ini? Ya, berikan 3 alternatif saja. Mungkin tiap orang punya jawaban masing-masing, gitu ya. Macam-macam mungkin ya. Nah, kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini. Lalu Abu Bakar bagaimana? Lalu Utsman, Umar, Utsman, Ali, ya. Bahkan malaikat Jibril kalau ditanya dengan pertanyaan yang sama, berikan 3 hal yang disenangi di dunia ini seandainya ya engkau malaikat Jibril menjadi penduduk dunia, gitu. Apa kira-kira? Ya. Nah, di dalam nasihat ini ya diambil dari hadis Nabi ya, riwayat tentang Nabi dan para sahabatnya. Kita akan coba tahu ya, belajar dan mengetahui apa sih sebenarnya 3 hal yang disenangi oleh Nabi ya terkait dengan dunia ini. Ya. Termasuk apakah itu termasuk duniawi atau bukan, gitu ya. Atau bahasa Jawanya kedunyan opo ora. Nah, nanti mari kita lihat dan apa hikmah di balik itu semua, coba kita nanti eksplorasi. Seperti biasa, saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu wal arba'un. Dan makalah atau nasihat yang ke-42. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, diriwayatkan ya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah bersabda,
hubbiba ilayya min dunyakum. Ya. Hubbiba ilayya. Hubbiba itu dibuat aku senang, gitu ya. Kalau habbaba yuhabbibu itu artinya menyenangi, mencintai. Tapi kalau hubbiba itu fi'lun majhul, yang berarti dibuat saya menjadi senang. Ya, ilayya, ya, kepadaku min dunyakum, di antara dari dunia kalian. Ay mahbubatikum, yaitu apa saja yang kalian cintai, ya. Di antara yang kalian cintai, Allah membuat aku senang 3 hal, gitu ya. Ya. Mimma bainas samawati wal ardi, yaitu ya, apa-apa yang kalian cintai di antara langit dan bumi ini, artinya yang ada di dunia ini. Hubbiba ilayya, aku dibuat senang, ya, min dunyakum, dari apa-apa yang kalian cintai yang ada di antara langit dan bumi di dunia ini. Salasun, yaitu 3 hal. At-tibu, yang pertama adalah wewangian, gitu ya. Wan nisa'u, dan perempuan. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ya buatku qurratu aini, ya, kebahagiaan hatiku, ketenangan jiwaku, ya, permata hatiku, gitu ya. Fis shalah, ada di dalam salat. Jadi 3 hal yang Allah membuat Nabi kita ini senang, ya, terhadap senang dari dunia ini adalah, yang pertama adalah wewangian, yang kedua adalah perempuan, yang ketiga adalah salat. Ya. Wa hadhil khisal allati waqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisat minad dunya. Perkara-perkara ini, ya, al-khisal, perkara-perkara ini yang disebutkan tadi 3 hal tadi, allati waqa'at li Rasulillah, yang itu ada pada Rasulullah, laisat minat dunya, sesungguhnya itu bukan termasuk dunia. Kata Imam Nawawi mengutip dari Syekh Khalil Al-Rashidi. Jadi beliau memberikan komentar hadis ini, sebenarnya yang disenangi oleh Rasulullah 3 hal itu bukan termasuk dunia. Ya, fi syai'in, ya, li anna kullama kana lillahi ta'ala laisa minad dunya. Karena segala sesuatu, ya, maka lillah, yang itu ditujukan, ya, untuk mendapatkan ridha Allah, ya. Jadi gambarannya adalah gambaran duniawi, tetapi itu dilakukan untuk mencari keridhaan Allah atau lillahi ta'ala, laisa minad dunya, itu bukan termasuk kedunya, bukan termasuk dunia. Artinya dalam bahasa yang berbeda, mungkin gambarannya duniawi, tetapi kalau itu, ya, disenangi untuk, ya, karena Allah, gitu ya, untuk mencari ridha Allah, maka gambaran yang duniawi itu sesungguhnya bernilai ukhrawi. Maka itu bukan termasuk duniawi, kata Imam Nawawi Al-Battani. Kalladzi la budda minhu minal qut wal maskan wal malbas, ya, seperti layaknya kita, ya, membutuhkan makanan, pakaian, sehingga kita gunakan itu untuk kebutuhan kita, walaupun gambarannya itu duniawi, maka itu bukan termasuk duniawi. Kalau, ya, sebabnya adalah karena Allah, ditujukan untuk mencari ridha Allah sebagai wujud kepatuhan kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bukan termasuk duniawi. Kata Imam Nawawi mengutip kama qalahu asy-Syaikh Khalilur Rasyidi fil Majalisir Ra'iqah, sebagaimana yang ditulis oleh asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Majalis Ar-Ra'iqah. Nah, ini komentarnya Imam Nawawi. Jadi walaupun Rasulullah menyebut
hubbiba ilayya min dunyakum, ada kata dunyakum, ya. Salasun, 3 hal, at-tibu wan nisa'u was-shalah, tapi sesungguhnya itu bukan duniawi. Gitu. Karena Rasulullah menyukai itu semua lillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang sering kemudian disalahpahami oleh orang, terutama orang yang membenci Islam gitu. Tuh lihat nabimu ya, suka dengan perempuan gitu ya. Nanti kita akan eksplorasi mengapa demikian, apa hikmah di balik. Tidak seperti gambaran ya orang yang memang sudah dari awal memang tidak suka dengan Islam. Kita lanjutkan. Jadi seperti layaknya al-qut, ya, makanan pokok, ya, kita gitu ya. Itu kan labudda minhu, harus kita penuhi kebutuhan itu. Gitu ya. Wal maskan, rumah, ya, papan, ya, wal malbas, sandang. Maka itu kalau kita berpakaian, mencari rizki untuk kita makan, untuk kita belikan sandang, pangan, papan, itu adalah bagian dari kebutuhan kita duniawi, tapi sesungguhnya di situ ada nilai ukhrawinya. Maka tidak bisa disebut sebagai kedunya. Sepanjang itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Ya. Makanya dulu kita ingat Imam Nawawi memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan duniawi di sini itu adalah mazada anil hajah. Kalau itu sudah melebihi batas kebutuhan kita, maka itu termasuk gambaran dunia. Sepanjang tidak, itu masih labudda minhu, harus terpenuhi, menjadi kebutuhan yang primer, maka itu belum disebut sebagai duniawi. Apalagi niatnya lillahi ta'ala. Kita lanjutkan. Wa kana ma'ahu, dan bersama Rasulullah waktu itu, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ashabu, ada sahabat-sahabat beliau. Ini kan menjadi menggambarkan bahwa Rasulullah itu begitu manusiawi, gitu ya. Jadi Rasulullah mungkin bisa jadi duduk-duduk seperti kita di pelataran masjid, gitu ya, dengan para sahabatnya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, aku itu menyenangi 3 hal dari dunia kalian loh. Gitu ya. Itu. Ketib, wan nisa, wassalat. Ya. Lalu kemudian para sahabat ini, ya, wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabu, bersama Rasulullah itu ada para sahabatnya. Julusan, ya, mereka duduk-duduk bersama, gitu ya. Jadi jangan gambarkan Rasulullah itu seperti pejabat kita hari ini, begitu ya. Ya, kayaknya susah untuk disentuh, begitu ya. Terlalu pasang harga tinggi untuk bisa bercengkrama dengan, ya, sahabat-sahabatnya, begitu ya. Tidak. Di Rasulullah ya seperti kita cengkrama begitu dengan sahabat-sahabatnya, begitu ya. Lalu ngobrol begitu ya, enak, saling duduk julusan. Faqala Abu Bakr As-Siddiq, lalu berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, shadaqta ya Rasulullah. Ya. Jadi Abu Bakar kemudian berkomentar, shadaqta ya Rasulullah, sungguh benar engkau wahai Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya, sedangkan aku, ya, dibuat senang dari dunia ini, terhadap dunia ini, ay mimma kana baina as-samawati wal ardi, ya. Ya, dibuat senang, artinya aku menyukai, ya. Salasun, juga 3 hal, ya. Yang pertama adalah an-nazru ila wajhi Rasulillah. Saya suka sekali, senang sekali bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa infaqu mali ala Rasulillah, dan meninfakkan hartaku, ya, atas Rasulullah, ya. Artinya kepada Rasulullah untuk kebutuhan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna ibnati tahta Rasulillah, dan aku senang, ya, ketika putriku
itu berada di bawah tanggungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya menjadi istri Rasulullah. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi ya gambarannya ringan-ringan gitu. Kalau Rasulullah begitu, kalau saya sih Rasul senang 3 hal begitu. Ya, yang itu berbeda dengan senangan Rasulullah. Yang pertama adalah saya senang kalau bisa menatap wajahmu wahai Rasul. Yang kedua, saya senang jika saya bisa menafkahkan hartaku ya untuk menjadi bagian dari membiayai dakwahmu. Dalam bahasa yang lain begitu. Yang ketiga, saya juga senang ya ketika saya mendapati putriku berada di bawah tanggung jawab menjadi istri. Mendengar itu, Umar juga nggak mau kalah, begitu ya. Tapi bukan kompetisi ini, begitu ya. Umar juga berkomentar, gitu ya. Faqala Umar radhiyallahu anhu. Berkomentarlah, berkatalah Umar, ya. Sadaqta ya Abu Bakrin. Ya, sungguh benar engkau ya Abu Bakrin. Sedangkan saya hubbiba ilayya minad dunya salasun. Sedangkan saya menyukai 3 hal dari dunia ini. Yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf, yaitu menyeru kepada kebaikan, wan nahyu anil munkar, yang kedua adalah mencegah kemungkaran, yang ketiga adalah wassawabal khalaq, suka berpakaian yang usang ya. Khalaq itu artinya adalah baju yang sudah lawas, bedah-bedah gitu ya. Itu sukanya Umar. Artinya Umar tidak suka tampil glamor, tidak suka tampil dengan menampakkan baju yang indah dan sebagainya. Ya, selama baju itu masih bisa dipakai, ya, dia pakai. Nah, tiap orang memang punya perbedaan dalam hal kesenangan. Yang penting itu adalah lillahi ta'ala, untuk mencari ridho Allah. Gitu. Nah, ini ya, Bapak Ibu juga saya yakin punya hal-hal yang disenangi terhadap dunia ini. Silahkan saja, boleh, sepanjang itu lillahi ta'ala. Nah, ini bukan karena kedunian, artinya bukan karena sudah diperbudak oleh duniawi. Ya, mungkin gaya hidupnya beda-beda, tetapi yang penting tetap dalam batasan lillahi ta'ala. Nah, ini. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar watsawbul khalaq. Ya, cara bacanya bi fathataini ya, dengan cara memfathatkan 2 huruf pertama al-khalaq, bukan al-khalqu begitu ya. Watsawbul khalaq itu artinya baju yang usang, baju yang sudah ada tempelan begitu, gitu. Itu sukanya Umar begitu. Ya, namanya orang yang macam-macam ya senangannya. Ai al-bali ya, al-bali yaitu yang artinya usang atau lama, lawas gitu ya. Ruwiya diriwayatkan annahu ya, bahwasanya Umar ya bin Khattab radhiyallahu anhu kana fi jubbatihi, ditemukan pada jubahnya arba asyrata ruk'atan, ada 14 tembelan. Ini gimana ya, Amirul Mukminin loh ini, presiden, pernah diriwayatkan ditemukan di jubahnya itu ada 14 tembelan gitu ya. Nah, kira-kira baju Bapak Ibu gimana? Pernah nggak pakai baju tembelan? Kayaknya ya jarang sekarang ya. Ya. Tapi inilah Umar sukanya begitu, gitu. Ya, ya, sukanya begitu. Ya. Jadi baju tembelan sampai 14 itu gimana ya? Enggak dipincuy karo apa namanya giting ya, tembelan. Nah ini Umar. Faqala Utsman radhiyallahu anhu. Nah, Utsman pun kemudian ikut ya mengungkapkan unek-uneknya. Sadaqta ya Umar, sungguh benar engkau wahai Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salas. Saya juga senang terhadap dunia ini 3 hal. Ya. Yang pertama adalah isba'ul ji'an. Saya suka membuat kenyang al-ji'an, orang-orang yang lapar. Nah, ini Utsman. Ya, beda lagi kesukaannya. Sukanya adalah membuat orang lain tidak lapar, ya, membuat orang lain kenyang. Ya, seperti hobinya Nabi Ibrahim. Ya, wa kiswatul uryan,
dan juga memberikan pakaian pada al-uryan, ya, iryan atau uryan, yaitu orang yang telanjang, ya, tidak punya baju, tidak berpakaian. Dulu konon katanya iryan. Kenapa disebut dengan iryan? Itu konon katanya dari bahasa Arab, dari kata iryan, ya, karena penduduknya, ya, bajunya sangat terbatas gitu, maka disebut dengan irian gitu, irian. Padahal irian itu singkatan, ya, panjangnya apa? Ada, kalau saya pernah menemukan itu irian itu apa gitu. Tapi kalau ada orang yang nggak tahu ini otak atik gado atau apa ya, kira-kira dinamai apa ya pulau ini? Yang ditanya mungkin ulama irian, gitu ya, baca di Irian Jaya. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Kadang-kadang kiai itu bisa aja buat, ya, juk-juk begitu ya, otak atik gado gitu ya. Nah, itu bukan dari salah ya, kira dari saya gitu, bukan saya pernah baca gitu ya. Irian gitu ya. Nah, sekarang mereka lebih senang disebut Papua, ya. Jadi isbahul ji'an, ya, membuat kenyang para orang-orang lapar, wa kiswatul iryan, memberi pakaian, ya, memberikan sandang kepada orang yang tidak berpakaian, wa tilawatul Qur'an, dan suka membaca Al-Qur'an. Nah, ini sukanya Utsman bin Affan. Ruya, diriwayatkan, ya, annahu, bahwasanya dia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu khatamal Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an fi raq'ataini fil lail, 2 rakaat di sholat lailnya. Sampai mengkhatamkan Al-Qur'an itu piye jajal? Iso ngatamke Quran selama 2 rakaat sholat lain, itu gimana bayangannya Bapak Ibu? Ya, ini Utsman gitu ya. Ya jangan bayangkan gimana ini ya begitu ya. Ya mungkin kita nggak matuk karena kita nggak pernah begitu gitu ya. Inilah Utsman bin Affan. Jadi hobinya, sukanya adalah baca Quran, sampai pernah diriwayatkan mengkhatamkan Al-Quran selama 2 rakaat sholat di sholat lainnya. Nah ini, iya kira-kira ya. Luar biasa, toh. Faqala Ali radhiyallahu anhu. Ali pun kemudian juga ingin mengungkapkan kesukaannya. Sadaqta ya Utsman, sungguh benar engkau wahai Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya, sedangkan saya menyukai 3 perkara dari dunia ini adalah, yang pertama al-khidmatu lid-dhaif, ya, suka berkhidmat kepada tamu, melayani tamu sebaik mungkin. Jadi kalau ada orang bertamu ke rumahnya, terus luar biasa Ali menjamunya, ini kesukaannya Ali. Ya. Wasaumu fis saif, ya, dan berpuasa di musim yang demikian panas, terik mataharinya panas sekali. Ai fi waqti syiddatil har, pada musim, pada waktu yang panas, sangat-sangat panas sekali. Nah, Ali itu tetap, ya, dia senang kalau bisa berpuasa di masa-masa sulit seperti ini. Ini sukanya Ali. Wadarbu, ya, dan berperang, aulil a'da bisaif, memukul musuh di dalam jihad fisabilillah dengan pedangnya, gitu ya. Apa nama pedangnya Ali bin Abi Thalib? Zulfiqar, gitu ya. Itu mana lagunya Pengaji Rumah Irama itu. Nah, itu jadi judul lagunya Pengaji Rumah Irama. Nah, ini. Jadi setiap orang memiliki 3 kesenangan yang berbeda-beda. Yang menyamakan apa Bapak Ibu? Lillahi ta'ala. Maka jangan bayangkan, oh ya Rasulullah senang perempuan. Wah, lalu kemudian orang barat menggorengnya, memframingnya, apalagi yang kemudian menikahi dengan perempuan yang belum berumur dan sebagainya, di framing sebagai pedofila dan sebagainya. Mereka tidak tahu konteksnya. Jangan samakan kemudian dengan mereka orang barat yang menyukai perempuan, ya, berbeda. Nah, kita lanjutkan. Fabainama hum kadzalika idza Jibril. Ketika mereka, ada Nabi, para sahabat sedang duduk-duduk bercengkrama,
sambil kemudian mengungkapkan kesenangannya terhadap dunia ini, 3 perkara itu. Tiba-tiba tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi assalam, ya, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau ja'a ala atau dakhala ala itu artinya bergabung, ya. Datang bergabung di dalam satu kerumunan, ya. Ya, ini bahasa Arab, ya. Kalau dakhala ala itu berarti datang bergabung. Jadi misalnya kita ada kerumunan seperti ini, majelis, lalu kemudian ada orang datang, itu berarti ja'a ala atau dakhala ala. Nah, kalau dakhala bi, lain lagi artinya itu, ya. Yang tahu bahasa Arab akan ketawa. Dakhala bi itu artinya hubungan suami istri, itu namanya dakhala bi atau dukhul biya. Nah, itulah bahasa Arab uniknya, ya. Nah, itu tinggal ganti ala sama bi sudah berbeda artinya. Ya. Nah, lalu kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril bergabung, ya, bersama Nabi. Waqala, lalu kemudian ikut berkata malaikat Jibril. Ya, waqala ay sayyiduna Jibril, berkatalah malaikat Jibril, arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatakum wa amaraka ya Rasulullah antas alani amma uhibbu in kuntu min ahli dunya. Ya, arsalani Allah, aku diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatakum, saat Allah mendengar perbincangan kalian, ya. Wa amaraka, dan Allah menyuruh, memerintahkanmu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, antas alani, untuk bertanya kepadaku, amma uhib, apa yang aku cintai, kata Jibril. In kuntu, kalau sekiranya aku menjadi min ahli dunya, sekiranya aku menjadi penduduk dunia ini, apa yang aku cintai. Nah, Allah menyuruhmu untuk bertanya itu kepadaku, kata malaikat Jibril. Faqala ay Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah bertanya, ma tuhibbu, apa yang engkau cintai ya Jibril, in kunta min ahli dunya, kalau engkau sekiranya menjadi salah satu penduduk dunia ini, apa yang engkau cintai. Nah, ini faqala, lalu kemudian Jibril berkata, irsyadud dhalim, ya, irsyad seakar dengan kata rasyid, rusd. Ar-rusdu artinya petunjuk. Irsyadud dhalim, saya suka menunjukkan jalan kepada orang-orang ad-dhalin yang tersesat, ila thariqil mustaqim, menuju jalan yang benar, yang lurus. Jadi ini hobinya malaikat Jibril. Kalau sekiranya aku dijadikan salah satu penduduk dunia, maka aku suka menunjukkan jalan kebenaran kepada orang yang tersesat. Wa mu'anasatul ghuraba'ul qanitin. Mu'anasah itu artinya menemani. Maka orangnya namanya anis. Ya, anis itu bisa bermakna teman. Kalau perempuan namanya anisah, yang juga bisa bermakna berlemah lembut. Ya. Anis itu artinya lemah lembut, tapi juga bisa bermakna menemani. Ya. Wa mu'anasatul ghuraba'ul qanitin, dan menemani berlemah lembut pada orang asing. Ya, namanya orang asing berarti tidak memiliki saudara, tidak memiliki teman di situ, sendirian, celingo gitu, ya. Seperti orang kita lah, kalau ada bule gitu kan seneng, ya. Seneng artinya dengan keramahannya, lalu kemudian what can I do for you sir, gitu, ya. Apa yang bisa saya bantu, kan gitu. Ya, terkenal kan bangsa kita itu dengan keramahannya. Ya, minimal dengan senyumnya itu sudah menunjukkan kelembutannya kepada orang asing. Tapi ini orang asing yang al-qanitin, ya. Ya, qanitin itu artinya al-muti'ina lillahi ta'ala al-khashi'ina lahu, yaitu orang-orang asing yang dia taat kepada Allah. Ya, artinya keterasingannya itu untuk ketaatan kepada Allah, khusyuk lillahi ta'ala. Maka saya suka menemani mereka, suka berlemah lembut kepada mereka, kata malaikat Jibril. Wa muawanatu ahlil a'yadil muhsirin, dan saya suka muawanah, memberikan pertolongan pada
ahlil iyalil mu'sirin, anggota keluarga yang sedang mengalami kesulitan, ail fuqara, kesulitan ekonomi atau orang-orang fakir. Jadi kalau ada keluarga sanak saudara yang miskin, yang fakir, maka suka memberikan muawanah, bantuan. Jangan sampai ya, orang yang ada di dalam lingkar kekeluargaan, persaudaraan, satu rahim dengan dirinya, justru tidak teropeni, gitu ya, malah justru menjadi open-openannya tonggoni atau orang lain. Nah, itu. Maka Jibril kalau dia menjadi penduduk dunia, dia lebih suka itu. Di antara anggota keluarga itu, baik keluarga inti maupun keluarga besar, mana yang miskin, yang fuqara, memiliki kesulitan, al-mu'sirin, ya, dalam urusan ekonomi maupun sosial, maka sukanya Jibril memberikan bantuan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Qala Jibril, lalu kemudian Jibril berkata, ya, yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluhu min abidihi salasu khisal. Ya. Allah Rabbul Izzah, ya, Tuhan yang Maha Kuasa, yuhibbu, menyukai, mencintai, min abidihi, dari hamba-hambanya, salasa khisalin, tiga perkara. Yang pertama adalah badlul istita'ah, yaitu hamba yang ya mencurahkan segala kekuatannya untuk membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai'ta'ul qudrati fi ta'atillah, memberikan, mencurahkan segala kudrah, kemampuannya, kekuasaannya, kekuatannya, fi ta'atillahi, di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wal buka'u indan nadama, yaitu hamba yang suka gampang menangis, indan nadama, ketika dia menyesali, ala fi'lil ma'asi, atas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Tidak sekedar penyesalannya itu terucap, ya, atau terasakan aku nyesel gitu, enggak, tetapi betul-betul terekspresikan dalam tangisan, ya, dalam kesendiriannya tentunya, ya, tidak dipamer-pamerkan, tangisan penyesalan gitu ya. Wasabru indal faqah, ai wujudul hajat, dan sabar, hamba yang sabar ketika menghadapi kesulitan, ya, kebutuhan, ketika menghadapi kondisi sulit untuk memenuhi kebutuhan primernya, dia tetap mampu bersabar. Nah, ini Bapak Ibu, satu teks yang panjang gitu ya, yang menggambarkan tentang banyak hal, tentang bagaimana Rasulullah SAW bercengkrama dengan para sahabatnya. Ini mengindikasikan bahwa Rasulullah itu bukan orang yang jaim begitu ya. Ya, jadi orang yang egaliter tentunya ya. Jadi kumpul-kumpul dengan para sahabat gitu ya. Karena dalam satu hadisnya dulu pernah kita coba kaji ya, dalam makalah keberapa itu. Jadi Rasulullah itu lebih menyukai menemani, ya, seseorang untuk memenuhi hajatnya daripada beribadah di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan. Itu artinya apa? Kita memberikan al-ma'un, pertolongan kepada orang lain, itu lebih diutamakan daripada ngingkuk ibadah tok isinya. Gak mau tahu urusan orang lain, gak mau memberi bantuan kepada orang lain. Nah, ini bagian dari cara dakwah yang bisa kita contoh gitu ya. Apalagi kita misalnya, ya, para dai, ya, tidak kok di atas mimbar tok, ngomong tok gitu ya. Ya, egaliter, ya, ya, sekali-kali kongko-kongko dengan para sahabat. Tentu yang dibicarakan adalah hal-hal yang, ya, dalam koridor mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada banyak 3 hal yang apa? Kesenangan terhadap dunia, di mana bisa berbeda-beda tiap orang ya. Nah, sekarang kalau ditanyakan kepada Bapak Ibu, ya, bingung jawabnya ya, mungkin tidak pernah terpikirkan. Coba berikan jawaban 3 hal yang Bapak Ibu cintai terhadap dunia ini. Ya, akan lain ceritanya gitu ya, akan lain ceritanya. Nah, tiap orang mesti punya. Yang penting lillahi
Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW hubbiba ilayya min dunyakum salas, ya, dibuat senang ya kepadaku ya, dariku min dunyakum, dari dunia ini ada 3 perkara. Yang pertama adalah atib wawanian wan nisa'u, ya, perempuan, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku, penenang jiwaku ada di dalam sholat. Mari coba kita lihat yang pertama, atib wewangian. Apa hikmahnya sesungguhnya di balik Rasulullah itu kok senang dengan wewangian? Ya, nah mungkin Bapak Ibu juga ada suka yang wewangian tertentu gitu ya. Malaikat subuh gitu ya misalnya, atau apa misalnya Hajar Aswad gitu ya, pulang dari umroh itu dan mereknya Hajar Aswad gitu ya, atau apalagi silahkan gitu ya. Nah, kecintaan Rasulullah SAW terhadap wewangian tentu bukan hanya menunjukkan tentang aspek keindahan, ya, keindahan penciuman ya, karena estetika wanginya itu tidak, ya. Tetapi juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang menyeluruh, gitu ya, yang menekankan tentang kebersihan, penghormatan terhadap orang lain. Ya, dengan kita menggunakan wewangian kan menyamankan orang lain, gitu ya. Kecuali kalau wewangiannya minyak nyong-nyong misalnya, itu lain lagi gitu ya. Tentu wewangian yang itu kita senangi juga kemungkinannya juga senangi orang lain gitu ya. Nah, itu dalam rangka memberikan penghormatan terhadap orang lain. Jadi tidak sekedar itu wewangian, tapi di balik wewangian itu ada perilaku keramahan, penghormatan kepada orang lain. Juga keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Seperti itu ya. Karena ingin menghadap pada Tuhan, maka kita menampilkan dengan penampilan yang terbaik, termasuk dengan menggunakan wewangian. Jadi itu bukan sekedar karena saya suka dengan wangi, tidak begitu. Jadi hikmah di balik itu sesungguhnya itu menunjuk pada ajaran Islam yang menyeluruh ya, tentang aspek spiritualitas kita, hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan manusia. Nah, sebagai umat Islam, hikmahnya adalah kita dapat meneladani sunnah ini, ya. Ya, sunnah Rasul ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah SWT dan sesama manusia. Nah, ini yang bisa coba kita baca hikmahnya. Yang kedua, yang seringkali menjadi kesalahpahaman lalu di framing, gitu ya. Kesukaan Rasulullah SAW pada perempuan adalah refleksi dari penghormatan mendalam terhadap martabat, peran, dan kemuliaan perempuan. Jangan bayangkan perempuan seperti hari ini, gitu ya. Pada zaman Rasulullah beliau lahir hidup, itu di budaya di mana perempuan tidak memiliki harga sama sekali. Ya kan? Bagaimana Umar bin Khattab ketika masih masa jahiliyah, tega kemudian mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Ya. Iya. Artinya perempuan sangat tidak berharga. Bahkan konon di tradisi jahiliyah itu anak bisa mewarisi ibu tirinya. Coba. Kan dulu itu tidak ada batasan lelaki menikahi perempuan. Ya kan? Ternyata ayahnya meninggal, istrinya itu masih muda. Coba. Anak bisa mewarisi, coba. Enggak ada harganya sama sekali. Rasulullah hidup di zaman seperti itu. Lalu Rasulullah mengatakan, uhibbun nisa. Jangan bayangkan itu kemudian seperti kita hari ini mencintai perempuan, gitu ya. Tidak. Artinya Rasulullah itu mencintai perempuan, diberi anak perempuan senang, diberi saudara perempuan senang, diberi ibu itu juga senang. Nah, ini jangan kemudian ke sana arahnya seperti orang yang tidak suka dengan Islam memframing itu. Yo, nabinya aja ya, penyuka perempuan, nggak bisa begitu. Konteksnya adalah untuk mengangkat martabat perempuan. Ya. Kok dilala Allah kemudian memberikan anak Rasulullah itu semuanya yang hidup adalah perempuan, untuk menunjukkan itu. Dan betapa Rasulullah itu sering mengatakan bahwa Fatimah adalah bagian dari diriku, kan? Ya, siapa yang menyakiti Fatimah ya dia menyakiti. Nah, menunjukkan Rasulullah di saat banyak orang yang tidak suka diberi anak perempuan, Rasulullah ya, yuhibbun nisa,
senang dengan perempuan. Nah, ini. Jadi itu konteksnya Bapak Ibu ya. Maka dalam hal ini kesukaan Rasulullah terhadap perempuan itu adalah refleksi dari penghormatan yang mendalam terhadap martabat, peran, dan kemuliaan perempuan. Nah ini bisa kita ikuti, kita contoh begitu ya. Bahkan Rasulullah menyanjung perempuan itu kan luar biasa ya. Ya, disebut ibumu, ibumu, ibumu 3 kali, baru kemudian bapakmu, gitu ya. Kan sekali ya. Tapi jangan, Rasulullah juga mengatakan, ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat, bukan di bawah telapak kaki bapak, tapi telapak kaki ibu. Gitu. Nah ini bagian yang tidak bisa kita terpisahkan dari konteks ini. Ya, yuhibbu an-nisa. Rasulullah menunjukkan bahwa perempuan itu adalah mitra kehidupan, bukan barang, bukan seperti benda yang bisa kemudian diwariskan dan lain sebagainya, bukan. Itu adalah teman hidupmu, mitra ya hidupmu gitu. Ya. Dan memiliki posisi istimewa di dalam Islam sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai pendidik generasi berikutnya. Ya. Maka perempuan menjadi sangat penting di dalam Islam karena peran ini. Maka perlu kemudian diangkat martabat derajatnya. Gitu. Kita nggak bayangkan kalau misalnya ya ibu itu tidak layak, artinya tidak bisa mendidik anak. Ya. Padahal proses pendidikan pertama pada kehidupan seseorang adalah ibu. Makanya disebutkan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Artinya proses edukatif pertama yang dialami seorang anak itu adalah pada ibunya. Maka kalau ada kemudian orang tua kita dulu begitu ya, kalau ingin mencari tahu ya, calon pasanganmu perempuan, ya calon istrimu, lihat ibunya. Nah itu karena dulu begitu toh, lihat ibunya. Gimana profil dari ibunya itu? Ibu ini misalnya lambe ini lambe tura begitu ya. Nah kira-kira ya sejak kecil anaknya dididik dengan begitu. Nah hati-hati gitu ya. Nah karena dia madrasatul ula. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita tempatkan ya. Jadi kesukaan Rasulullah terhadap perempuan itu bukan dalam makna yang kita pahami ya. Apalagi orang Barat yang membenci Islam, tidak gitu. Tetapi dalam konteks memberikan penghormatan yang luar biasa kepada perempuan, baik sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai pendidik generasi berikutnya. Lalu kemudian yang ketiga, as-shalah. Ya, ini mencerminkan kedalaman hubungan spiritual antara hamba dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang itu bisa kita coba perhatikan bahwa di dalam sholat itu sesungguhnya terekspresikan kedekatan kita dengan Allah. Sholat adalah momen istimewa ya, bagi Rasulullah untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Maka Rasulullah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'mini. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Karena itu momentum kita bercakap-cakap, ya, berinteraksi dengan Tuhan kita secara langsung, tidak ada perantara di situ. Ya. Penyejuk mata ini mencerminkan kebahagiaan tertinggi yang dirasakan Rasulullah ketika berada dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dalam sholat. Makanya Rasulullah kan pernah kita baca ya, mengatakan kepada Bilal, arihni ya Bilal, arihni, buat aku ini istirahat Bilal dengan sholat. Ya, cepat azan Bilal, azan sudah masuk waktunya, membuat saya arihni, buat saya itu bisa beristirahat dengan bersenang-senang dengan sholat. Kira-kira kita bisa nggak gitu ya? Suwi meni, dhuwur gak teko-tekoi. Aku sudah rindu dengan datangnya sholat itu ya. Wah kalau bisa begitu luar biasa. Wah kita sholat itu kok suwi ya, nunggu asar kita teko-tekoi. Tapi nek maghrib biasanya ditunggu gitu. Orang teko-teko maghrib ya. Soalnya pas lagi kosong. Nah lain kalau kita ini ya. Yang kedua, sholat itu adalah sumber ketenangan batin. Ya, dalam kesibukan dakwah dan tantangan hidup gitu ya.
Salat menjadi perlipur lara yang menenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat memberikan ketenangan dan kekuatan batin untuk menghadapi ujian dunia. Nah, berikutnya, salat juga merupakan puncak kecintaan kita dan ketundukan kita kepada Allah. Salat adalah manifestasi cinta tertinggi kepada Allah. Rasulullah merasakan kebahagiaan dalam menghadap Allah karena cinta sejati terwujud di dalam ibadah dan ketundukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, ini bisa memberikan hikmahnya, memberikan keteladanan bagi umatnya. Dengan menjadikan sholat sebagai qurrata a'yun, Rasulullah mengajarkan kepada kita pentingnya sholat sebagai prioritas kehidupan. Bukan sekedar kewajiban, tetapi sumber kebahagiaan sejati. Nah, ini. Nah, barangkali itu yang bisa kita eksplorasi, Bapak Ibu. Sudah hampir 1 jam. Kita belum sempat mengeksplorasi 3 yang disenangi oleh para sahabat, gitu ya. Maka itu akan panjang sekali. Ya, misalnya tadi Abu Bakar, ya, senang 3 hal: bisa melihat wajah Rasulullah, bisa berinfak, menyedekahkan hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Lalu kemudian senang karena putrinya bisa berada di bawah tanggung jawabnya Rasulullah, gitu ya, di bawah rumah tangganya Rasulullah. Siapa putrinya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha. Umar lain lagi kesenangannya. Dia senang menyeru kepada kebaikan, ya, ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan suka tampil, ya, sederhana, gitu loh. Tidak suka yang mencolok-colok begitu, ya, suka sederhana. Lalu kemudian Utsman lain lagi. Apa kesukaan Utsman? Ya, memberi makan orang lain, memberi makan orang yang lapar. Ya, sepertinya setelah ini ada yang mencontoh, ya, mencontoh kesukaannya Utsman ini, ya, isbaul jihad. Lalu kemudian suka memberikan sandang pakaian kepada orang yang, ya, orang yang tidak berpakaian, irian. Watilawatul Quran, dan suka membaca Al-Quran. Sampai tadi digambarkan mengkhatamkan Al-Quran selama 2 rakaat sholat lailnya. Itu saya nggak bayangkan gimana, ya. Mengkhatamkan surat Al-Baqarah saja wis. Ini satu Quran loh. Wah. Lalu kemudian Ali lain lagi. Ya, 3 yang disukai oleh Ali dari dunia ini adalah, ya, menjamu tamu, ya, melayani tamu sebaik mungkin. Lalu wasaum fis saif. Kita ingat, ya, cerita tentang Ali, ya. Di mana waktu itu Fatimah, ya, putri Rasulullah, istri Ali ini hanya memiliki roti sepotong, gitu ya. Ya, yang itu untuk makan Ali, Hasan, Husain mungkin perlu ditiga-tiga kecil-kecil. Lalu kemudian datang seorang pengemis, ya, kan bertamu kepada Ali, walaupun bertamunya karena punya hajat, ingin meminta sedekah makan. Ali meminta kepada Fatimah untuk memberikannya. Coba, ini kan luar biasa. Nah, ini bagian dari mungkin, ya, itu tadi, ya, khidmah liddaif. Lalu berpuasa di musim panas, berpuasa di kala sulit, ya, tetap dia suka lakukan itu. Pas ini kesempatan ini, ya, kata Ali, mungkin begitu, kesempatan untuk meraup pahala sebesar-besarnya. Karena, ya, al-jaza, ya, biqadril karena pahala itu, ya, biqadril masyaqqah, itu sesuai dengan tingkat kesulitan kita melakukannya, ya. Nah, ini. Lalu kemudian, ya, berperang di jalan Allah, ya, wadarbu bis-sayf. Nah, lain lagi kemudian ketika Jibril ditanya, ya, maka yang pertama Jibril irsyadud dalil, suka menunjukkan orang yang tersesat ke jalan yang benar, menemani orang-orang asing yang dia terasing karena untuk ketaatan kepada Allah, lalu memberikan bantuan kepada anggota keluarga yang sedang kesulitan ekonomi. Nah, dan Allah menyukai hamba-hambanya 3 perkara. Badrul istita'ah yang pertama, ya. Artinya
kalau bisa coba kita simpulkan, perkataan Jibril terkait dengan apa yang Allah cintai, ini yang kemudian menjadi mengikat dari segala kesukaan kita. Artinya boleh kita suka dari dunia ini apapun, maka itu bisa bermakna ukhrawi kapan? Kalau itu badrul istita'ah. Kalau semua itu betul-betul dilakukan untuk ketaatan kita kepada Allah. Ya. Jadi silahkan kita memiliki kesukaan ke dunia ini, tapi tetap itu dalam bingkai badrul istita'ah, sebagai bagian kita mencurahkan kekuatan kita untuk membangun ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah hamba yang suka sampai menangis ya, ketika menyesali segala dosanya. Lalu hamba yang mampu bersabar indal faqah, ya, saat dalam kekurangan. Nah, ini Bapak Ibu, apa yang bisa coba kita gali, eksplorasi dari makalah yang ke-42 ya, di dalam kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, ya, segala kebaikan melalui majelis ilmu kita ini, dan itu terpancar dari pemahaman kita yang mudah, ya, gampang, faqihu fiddin, ya, itu bagian dari keberkahan yang Allah berikan. Nah, tidak ya semata kita mudah memahami, tetapi juga kita mudah mengamalkan apa yang kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu. Nah, ini mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.